Selamat pagi, anak bapak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangkuis yang dimulai dari kelas 10 MIA 1 sampai dengan kelas 10 IS 4. Salam sejahtera, salam sehat. Tetap semangat belajar dalam masa pandemi ini. Materi kita pada pertemuan ini adalah membahas mengenai topik yaitu mengolah cingkis. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Cingkis adalah membuat perubahan pada naskah yang dipilih atau secara keseluruhan. Langkah-langkah dalam mengolah cingkis adalah sebagai berikut. Yang pertama, sorot paragraf atau kalimat yang akan dilakukan perubahan. Langkah kedua, klik tab menu Home. Nah, perhatikan. Ini tab menu Home. Klikkan tab menu Home ini yang ada pada program Microsoft Word. Langkah ketiga, pada bagian Group Font, klik ikon cingkis, sehingga akan muncul menu pilihan sebagai berikut. Nah, perhatikan, ini Group Font. Ya, pada bagian Group Font ini, klik ikon cingkis, perhatikan, ini ikon cingkis. Yang kita klikkan pada tanda panah, yang ada pada ikon cingkis, ini ikon cingkis. Perhatikan ini tanda panahnya, klikkan pada tanda panah. Pada saat kita klikkan ikon cingkis, maka akan muncul 5 pilihan pada ikon cingkis. Ada 5 menu atau 5 pilihan pada ikon cingkis. Yang pertama, pilihan pertama adalah sentence case. Sedangkan pilihan kedua, lowercase. Dan pilihan yang ketiga, uppercase. Dan pilihan yang keempat, capitalize it words. Dan pilihan yang kelima, yang terakhir adalah toggle case. Nah, ada 5 menu ya pada saat kita klikkan ikon cingkisnya.
kita akan pelajari atau akan kita bahas masing-masing kegunaan atau fungsi chain case tersebut. Nah, yang pertama adalah sentence case. Ini menu yang pertama, atau pilihan yang pertama adalah sentence case. Berfungsi untuk mengubah teks setiap huruf awal dari setiap paragraf menjadi huruf besar. Yang artinya mengubah teks hanya pada setiap huruf awal saja. Hanya setiap huruf awal dari setiap paragraf. Yang sebelumnya huruf kecil akan dirubah menjadi huruf besar. Nah, ini dia. Hanya awal ya atau huruf awal pada setiap paragraf. Yang sebelumnya awal paragraf ini, teks yang pada awal paragraf ini adalah huruf kecil, maka akan dirubah menjadi huruf besar. Nah, pilihan yang kedua adalah lowercase. Ini berfungsi untuk mengubah semua teks dari huruf besar menjadi huruf kecil. Artinya, mengubah semua teks yang sebelumnya huruf besar, maka akan dirubah menjadi huruf kecil. Jadi, sebelumnya huruf ini huruf besar, maka akan dirubah menjadi huruf kecil. Nah, pilihan ketiga adalah uppercase. Ini berfungsi untuk mengubah semua teks dari huruf kecil menjadi huruf besar. Artinya, uppercase ini adalah mengubah semua teks yang sebelumnya teksnya dari huruf kecil akan dirubah menjadi huruf besar. Dan menu yang keempat atau pilihan yang keempat adalah capitalize each word. Ini berfungsi untuk mengubah huruf pertama dari setiap kata menjadi huruf besar, sedangkan lainnya huruf kecil. Artinya, capitalize each word ini adalah mengubah huruf pertama saja, huruf pertama. Mengubah huruf pertama dari setiap kata yang sebelumnya dari huruf besar
atau dari huruf kecil. Nah, perhatikan ini teksnya yang sebelumnya dari huruf kecil akan dirubah menjadi huruf besar. Nah, perhatikan di sini C ini adalah huruf besar. Yang sebelumnya ini adalah C-nya huruf kecil. Nah, perhatikan di sini ada each yang sebelumnya adalah huruf kecil, maka akan dirubah menjadi huruf besar. Nah, di sini kata word yang sebelumnya adalah huruf kecil, maka dirubah menjadi huruf besar. Ya. Sekali lagi saya ulangi, ini ada dua kata, ada tiga kata, yaitu kapitalis each word. Nah, yang sebelumnya C-nya adalah huruf kecil, maka dirubah menjadi huruf besar. Nah, ini juga kata each yang sebelumnya huruf E-nya adalah huruf kecil, maka dirubah menjadi huruf besar. Nah, ini juga kata word yang sebelumnya dari huruf kecil, maka dirubah menjadi huruf besar. Jadi dia merubah huruf pertama pada setiap kata yang sebelumnya dari huruf kecil berubah menjadi huruf besar. Sedangkan lainnya huruf kecil. Perhatikan ini huruf kecil. Nah, menu yang kelima atau pilihan yang kelima yaitu toggle case. Ini berfungsi untuk mengubah huruf pertama dari setiap kata menjadi huruf kecil, sedangkan lainnya huruf besar. Toggle case ini adalah kebalikan daripada kapitalis each word. Sekali lagi, saya terangkan, toggle case berfungsi untuk mengubah huruf pertama dari setiap kata menjadi huruf kecil, sedangkan lainnya huruf besar. Nah, artinya mengubah huruf pertama saja, dari setiap kata yang sebelumnya dari huruf besar menjadi huruf kecil, sedangkan lainnya huruf besar. Nah, kita perhatikan setiap awal kata huruf T-nya huruf kecil dan huruf lainnya menjadi huruf besar. Nah, ini juga kata kiss, awal kata menjadi huruf kecil yang sebelumnya dari huruf besar berubah menjadi huruf kecil dan huruf lainnya menjadi huruf besar. Nah, ini kita akan lihat perubahan pada teks pada masing-masing case yang kita pilih. Nah, perhatikan ini kalimat asal teknologi informasi dan komunikasi. Kalimat asalnya huruf kecil semua, perhatikan. Nah, sesudah kita pilih pada case dengan pilihan sentence case, maka perubahan yang akan tampil adalah teknologi informasi dan komunikasi. Perhatikan awal
kalimat atau awal paragraf menjadi huruf besar. Yang sebelumnya huruf kecil akan berubah menjadi huruf besar. Yang lainnya tetap huruf kecil. Jadi yang berubah hanya awal kalimat atau awal paragraf. Yang sebelumnya dari huruf kecil menjadi huruf besar. Sedangkan pada pilihan yang kedua, lowercase, perhatikan kalimat asalnya, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kalimat asalnya adalah huruf T, I, dan K. Kalau kita pilih lowercase, maka dalam perubahan teksnya menjadi huruf kecil semua. Atau kalau kita buat kalimat asalnya teknologi informasi dan komunikasi huruf besar semua, teks teknologi informasi dan komunikasi huruf besar semua, kalau kita pilih lowercase, maka perubahannya menjadi huruf kecil. Sedangkan pada pilihan cengkes yang ketiga adalah uppercase. Kita lihat kalimat asalnya, teknologi informasi dan komunikasi, yang kalimat asalnya adalah huruf kecil semua. Sudah kita pilih uppercase, maka perubahannya menjadi huruf besar semua. Yang kalimat asalnya adalah huruf kecil semua akan berubah menjadi huruf besar. Nah, yang keempat, capitalize its words. Yang kalimat asalnya, perhatikan, teknologi informasi dan komunikasi, ini huruf kecil semua. Kalau kita pilih capitalize its words pada ikon cengkis, maka perubahan teksnya adalah, perhatikan, setiap awal kata teknologi yang huruf besar hanya T, kata informasi yang huruf besar adalah hanya I, kata dan yang huruf besar hanya D, dan kata komunikasi yang huruf besar hanya K. Dan yang kelima, toggle case. Yang kalimat asalnya teknologi informasi dan komunikasi, perhatikan kata teknologi yang huruf besar adalah T, kata informasi yang awal katanya hanya I huruf besar, dan komunikasi yang awal katanya hanya K. Sudah kita pilih pilihan toggle case pada ikon cengkis, maka perubahan teksnya adalah kata teknologi dan kata informasi dan kata dan komunikasi, maka huruf awal pada kata teknologi akan berubah menjadi huruf kecil dan huruf lainnya menjadi besar. Dan demikian juga pada kata informasi, huruf awalnya pada kata informasi menjadi huruf kecil, yang lainnya huruf besar. Kata dan yang awal katanya adalah D dari huruf kecil dan lainnya menjadi huruf besar. Demikian juga dengan kata komunikasi. Yang awal katanya huruf K akan berubah menjadi huruf kecil dan huruf lainnya menjadi huruf besar. Nah, sekarang Pak berikan tugas hanya satu, yaitu praktekkan dengan mengetikkan teks pada program Microsoft Word yang ada pada contoh latihan, kemudian buat ke dalam bentuk cengkis.
Nah, ini penerapan latihannya. Perhatikan. Kita buka Microsoft Word-nya. Ini program Microsoft Word-nya. Nah, silakan anak-anak sekalian ketikkan teksnya. Ini contoh latihannya. Silakan diketik. Judulnya wawasan teknologi. Yang terdiri dari 2 paragraf. Yaitu paragraf pertama yang dimulai dari kata bekerja sampai dengan kata disukai. Ini adalah paragraf pertama. Dan paragraf kedua ini dari kata namun sampai dengan kata shortcut. Nah, diketik 2 paragraf. Nah, sekarang kita perhatikan pilihan cengkis pada ikon cengkis. Nah, pertama kita blok dulu teksnya pada paragraf tersebut. Klikkan tab menu home. Arahkan penunjuk mouse-nya pada grup font. Klik ikon cengkis. Perhatikan ada tanda panah ke bawah. Kita klikkan. Nah, inilah kelima pilihan tersebut. Yang pertama adalah sentence keys. Nah, sebelumnya kita rubah ini menjadi huruf kecil. Kita perhatikan huruf kecil semua teksnya yang ada pada paragraf pertama. Kita pilih ikon cengkis. Perhatikan anak-anak sekalian. Nah, perhatikan ya, ini adalah huruf kecil. Ini yang mengubah setiap awal paragraf. Awal paragrafnya adalah kata bekerja. Maka ini nanti huruf B-nya akan menjadi huruf besar. Kita klikkan. Maka awal paragraf pada kata bekerja menjadi huruf besar. Yang sebelumnya dari huruf kecil menjadi huruf besar. Nah, kita klikkan ikon cengkisnya lagi. Ini lowercase. Kalau kita klikkan lowercase, maka menjadi huruf kecil. Yang ketiga, uppercase. Kita perhatikan yang sebelumnya huruf pada paragraf pertama ini adalah huruf kecil. Maka pada saat kita klikkan uppercase, maka menjadi huruf besar. Oke, perhatikan. Menjadi huruf besar. Kita blok lagi. Kita klikkan ikon cengkis ya. Kita pilih lowercase. Kembali menjadi huruf kecil. Maka lowercase adalah merubah dari sebelumnya huruf besar berubah menjadi huruf kecil. Kita klikkan berikutnya, ikon cengkisnya, kapitalis it words. Maka dia merubah setiap awal kata pada paragraf tersebut menjadi huruf besar. Hanya awal kata. Perhatikan ini, kata bekerja, B-nya besar, kata dengan, D-nya besar. Setiap awal kata. Kita blok kembali. Kita pilih ikon cengkis. Kita pilih yang kelima. Toggle keys. Kita lihat perubahannya. Merubah setiap awal kata pada paragraf menjadi huruf kecil. Huruf berikutnya huruf besar. Kita perhatikan kata dengan awal kata hanya D, huruf D yang sebelumnya dari huruf besar berubah menjadi huruf kecil dan huruf berikutnya menjadi huruf besar. Artinya dia toggle case adalah merubah setiap awal kata
hurufnya menjadi huruf kecil. Dan huruf berikutnya menjadi huruf besar. Mungkin juga anak bapak sekalian perhatikan ke paragraf kedua. Pada kelima pilihan cengkes tersebut. Nah, demikian materi ini Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak berikan pada pertemuan ini sangat bermanfaat bagi anak Bapak sekalian. Sekian dan terima kasih.